Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Arika Yunitias, dan rekan saya Nuraida dan Anissa Rizky Rahmatillah. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai aturan dalam bernegara. Nah, negara sendiri merupakan suatu kelompok masyarakat yang membentuk suatu kesatuan guna mencapai tujuan atau kepentingan bersama. Ada beberapa pengertian negara menurut beberapa ahli. Yang pertama, pengertian negara menurut George Jelinek. Jika dilihat dari kekuasaannya, maka negara merupakan suatu organisasi dalam sekelompok masyarakat yang menetap di suatu wilayah untuk membentuk suatu kesatuan. Suatu kekuasaan. Sedangkan menurut Roger Hasseltan, negara merupakan suatu alat yang mengatur ketertiban dan pengadilan dari berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Kemudian, pengertian negara menurut J.J. Rause, yaitu negara merupakan suatu hal yang memiliki kewajiban untuk memelihara rakyat, untuk memiliki kebebasan dan kemerdekaan individu, serta ketertiban masyarakat. Menurut Mr. L. J. Van Applebaum, negara merupakan suatu kelompok masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tertentu di bawah kekuasaan tertinggi dan diatur dalam hukum-hukum yang berlaku. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa negara merupakan suatu organisasi kelompok besar yang berada dalam suatu kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah tertentu yang meliputi berbagai bidang di dalamnya untuk mencapai kepentingan bersama. Dalam suatu negara tentunya tidak terlepas dari aturan atau hukum yang berlaku. Aturan atau hukum ini merupakan suatu hal yang mengikat dan perlu dilaksanakan oleh setiap warga negara. Dalam penerapannya, terdapat 3 unsur hukum. Yang pertama itu ada kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh negara demi menjamin keadilan dan penerapan hukum yang berlaku di mana saat orang melakukan salah, maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi dari apa yang telah diperbuatnya tersebut. Yang kedua ada manfaat. Maksud manfaat di sini adalah setiap penerapan hukum yang ditetapkan perlu memiliki manfaat bagi masyarakat dalam pelaksanaannya. Yang ketiga ada keadilan. Dalam pelaksanaan hukum tentunya perlu ada keadilan dalamnya untuk membangun dan menjaga ketertiban serta keamanan setiap warga negara. Indonesia sendiri merupakan negara hukum, di mana negara hukum sendiri merupakan suatu negara yang menerapkan suatu landasan hukum tertentu dalam penetapan hukum-hukum yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia sendiri, landasan hukum yang digunakan yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dan tidak dibatasi oleh kekuasaan semata. Dalam pelaksanaannya, hukum Indonesia itu terbagi menjadi 2, yaitu hukum formal dan hukum material. Hukum material merupakan suatu aturan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Biasanya, hukum formal itu berupa larangan ataupun perintah, sedangkan hukum formal merupakan segala sesuatu aturan yang dibentuk untuk mengatur pelaksanaan aturan-aturan yang ada dalam hukum material. Hukum formal biasanya lebih mengarah pada penyelesaian masalah mengenai norma melalui proses pengadilan sesuai dengan pedoman yang ada dalam hukum acara. Di samping hukum, tentunya negara memerlukan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Umumnya, masyarakat yang tinggal di suatu negara disebut dengan warga negara. Nah, warga negara sendiri merupakan suatu hal yang penting dalam pelaksanaan suatu negara, di mana jika tidak ada warga negara, maka negara tersebut tidak akan berjalan. Warga negara memiliki hubungan yang erat dengan negaranya. Jadi, dari pemaparan di atas dapat diartikan bahwa aturan bernegara dapat diartikan sebagai suatu cara yang mengatur dan menjamin keberlangsungan tiap-tiap warga negara yang diatur dalam hukum-hukum tertentu. Sebuah negara akan memberikan hak-hak yang menjamin kehidupan setiap warga negaranya. Di samping hak-hak yang diberikan, tentunya warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga kehidupan masyarakat secara umum demi menciptakan kesejahteraan bersama. Selanjutnya ada landasan hukum. Aturan bernegara di Indonesia terdapat 2 landasan. Yang pertama yaitu Pancasila. Secara bahasa, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Secara bahasa, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar. Selain menjadi ideologi, Pancasila juga merupakan sumber hukum yang mendasari setiap hukum yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 2002 mengenai pembentukan perundang-undangan, di mana Pancasila merupakan sumber hukum dari segala hukum yang ada di Indonesia. Selain menjadi landasan hukum, Pancasila juga menjadi tolak ukur atau alat ukur keberhasilan dari suatu hukum. Jika nantinya tidak dirasa sesuai, maka hukum tersebut dapat diperbaharui kembali sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam butir Pancasila yaitu yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar ini merupakan suatu nilai yang bersifat umum yang dirancang sedemikian rupa tanpa perlu adanya pembuktian lebih lanjut. Dan nilai dasar ini dapat menyesuaikan atau berkembang sesuai dengan kebutuhan waktu dan tempat yang ada.
Yang kedua ada nilai instrumental. Nilai instrumental ini sendiri merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang cenderung bersifat kontekstual. Nah, nilai instrumental ini juga disebut dengan strategi ataupun arahan. Yang memiliki sifat dinamis, umumnya instrumental ini akan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi tetap memuat nilai-nilai dasar yang ada. Yang ketiga, ada nilai praktik, merupakan implementasi atau penerapan nilai-nilai Pancasila yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbangsa dan bernegara. Seperti sopan santun, kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan lain-lainnya. Landasan yang kedua adalah Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar juga dapat diartikan sebagai sebuah konstitusi. Secara bahasa, konstitusi berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer yang memiliki arti membentuk atau menyusun. Jadi, konstitusi dapat diartikan sebagai sebuah naskah yang berisi penerapan tugas pokok, cara pelaksanaan suatu lembaga pemerintahan. Konstitusi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis yaitu sebuah peraturan yang berisi aturan pokok dan bangunan penataan suatu negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Yang kedua ada konstitusi tidak tertulis, yaitu merupakan suatu kebiasaan yang sering dilakukan dalam penjalanan suatu negara seperti pidato presiden dan lain-lainnya. Undang-undang dasar merupakan suatu landasan sumber hukum dalam pelaksanaan aturan yang ditetapkan. Menurut Juniarto, Undang-Undang Dasar merupakan sebuah dokumen yang berisi atau mengandung aturan dan ketentuan dalam menjalankan suatu negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pembukaan. Nah, pembukaan ini merupakan sumber hukum tertinggi karena dalam pembukaan tersebut terkandung nilai-nilai dasar Indonesia serta motivasi, semangat, cita-cita bangsa dan lain-lainnya yang diharapkan oleh pendiri bangsa sebelumnya. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat terdapat tujuan suatu negara. Tujuan itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan umum mencakup hubungan diplomatik antara negara dengan negara lainnya untuk membangun kerjasama antara Indonesia dengan negara lainnya yang ada di dunia. Sedangkan tujuan khusus merupakan tujuan yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang berisi perlindungan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Penetapan Undang-Undang 1945 tentunya tidak terlepas dari perjuangan yang panjang para pendiri bangsa terdahulu dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Baik, selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Rizky Rahmatillah. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya Anissa Rizky Rahmatillah akan melanjutkan materi mengenai lembaga penegak hukum. Di sini, dalam penegakan hukum di Indonesia itu terdapat beberapa lembaga pemerintah. Nah, lembaga itu yang bertugas untuk pengawasan serta penyuluhan mengenai hukum-hukum yang berlaku pada masyarakat. Nah, di sini ada beberapa lembaga, yaitu ada kepolisian, kejaksaan, dan juga kehakiman. Baik, di sini ada beberapa lembaga, diantaranya yaitu yang pertama adalah kepolisian. Bahwasanya Indonesia di sini mengartikan kepolisian itu sebagai seperangkat lembaga pemerintahan atau alat penegak hukum dalam suatu negara yang bertugas menjaga dan juga memelihara keamanan pada suatu negara. Nah, kata polisi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu politia, yang berarti pemerintah suatu kota. Nah, ada juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa disebut dengan KBBI, polisi ini diartikan sebagai suatu badan pemerintahan yang bertugas dalam memelihara keamanan dan juga ketertiban umum, serta menangkap orang-orang yang melanggar ketentuan hukum. Nah, jadi setiap negara itu memiliki tugas dan juga fungsi yang berbeda satu dengan lainnya, yang disesuaikan dengan nilai-nilai atau budaya yang ada di suatu negara itu sendiri. Nah, jadi di Indonesia itu memiliki tugas dan juga fungsi kepolisian itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Pasal 4 Tahun 2002. Di sini menjelaskan bahwa peranan dan fungsi kepolisian di Indonesia itu adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegak hukum memberikan pelayanan dan juga mengayomi masyarakat dengan menjunjang tinggi hak asasi manusia. Nah, di sini dalam pelaksanaan kepolisian itu memiliki beberapa tugas pokok. Nah, seperti yang tercantum nih dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Di antaranya yaitu ada 1, melaksanakan pengaturan, penjagaan, serta pengawalan dan juga patrol. Di sini pada kegiatan masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Nah, yang kedua di sini ada menjaga serta menjamin keamanan, kelancaran dan juga ketertiban pada lalu lintas. Yang ketiga, meningkatkan peran aktif serta membina masyarakat dalam menaati hukum dan hukum yang ada. Nah, di sini ini sesuai dengan adanya perundang-undangan. Yang keempat yaitu turut adil pada pembinaan hukum nasional. Yang kelima, menjaga serta menjamin keamanan hukum. Yang keenam, kemudian melakukan koordinasi, mengawasi serta membina secara teknis terhadap lembaga lainnya seperti kepolisian khusus, penyidik, PNS dan bentuk pengawasan masyarakat lainnya.
Nah, yang ketujuh di sini ada melakukan penyidikan dan juga penyelidikan terhadap setiap hukum pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik, di sini selanjutnya yaitu ada kejaksaan. Nah, untuk kejaksaan ini merupakan suatu lembaga pemerintah yang bertugas dalam penuntutan suatu perkara serta kewenangan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, di sini bahwasanya di Indonesia ini kejaksaan dipimpin oleh seorang jaksa agung yang nantinya itu akan bertanggung jawab langsung bertanggung jawab langsung kepada presiden dengan tujuan untuk mempermudah dalam proses pelaksanaan tugas dan juga fungsi yang dimiliki oleh kejaksaan itu sendiri. Nah, di samping itu jaksa juga memiliki tugas sebagai pengawas pemerintahan dan juga pembangunan dalam bidang hukum dan yang sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Nah, di sini tuh ada nih beberapa fungsi kejaksaan, diantaranya yaitu satu, merumuskan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis. Nah, maksudnya itu dalam fungsi ini kejaksaan memiliki peran dalam melakukan pembimbingan serta memberikan izin berdasarkan undang-undang. Nah, yang kedua di sini ada membangun dan juga mengelola aset yang dimiliki oleh negara. Nah, maksud dalam fungsi ini tuh kejaksaan memiliki peran untuk membangun sarana prasarana dan juga mengelola kekayaan yang dimiliki oleh negara dengan bertanggung jawab sepenuhnya. Nah, selain membangun ia juga mampu melakukan pembinaan manajemen, administrasi dan juga pengorganisasian dalam pelaksanaan suatu negara. Yang ketiga di sini melaksanakan penegakan hukum yang berlandaskan keadilan baik bersifat preventif ataupun represif. Nah, hukum dari preventif ini merupakan hukum sebagai langkah pencegahan karena adanya pelanggaran yang memungkinkan dapat terjadi. Nah, sedangkan hukum represif ini adalah sebuah hukum yang dibuat sebagai tindakan atau sanksi yang dijatuhkan bagi para pelanggar hukum. Nah, dengan adanya itu bertujuan untuk memberikan efek jerak kepada yang bersangkutan. Nah, yang keempat di sini menempatkan terpidana baik tersangka walaupun terdakwa ke pelayanan kesehatan, baik fisik maupun mentalnya. Nah, ini jika dirasa mengganggu atau membahayakan orang banyak ataupun dirinya sendiri. Nah, dari fungsi ini tuh dapat dilakukan setelah adanya keputusan dari hakim. Jika terdapat gangguan kesehatan yang dialami oleh tersangka atau terdakwa sehingga dapat memperoleh perawatan dan rehabilitasi sebagaimana mestinya. Yang kelima yaitu memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga atau instansi pemerintah pusat. Nah, di sini tuh pertimbangan yang dilakukan dalam hal ini mengacu pada penyusunan atau peraturan ataupun untuk memotivasi dan juga meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Jadi yang selanjutnya itu yang keenam, penyelenggaraan koordinasi. Nah, maksudnya ini dalam fungsi ini kejaksaan ini memiliki peran untuk mengawasi serta membina suatu instansi. Nah, jadi di sini bahwa kejaksaan merupakan suatu lembaga yang menjadi pusat dan juga penyidik serta penyelidikan selama proses persidangan. Baik, untuk selanjutnya yaitu kehakiman. Yang dimana kehakiman di sini merupakan suatu lembaga negara untuk menegakkan hukum dan juga kesejahteraan bersama dengan menyelenggarakan peradilan yang berlandaskan pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kehakiman ini dapat diartikan pula sebagai satu lembaga yang berkuasa dalam mengadili, yang dimana dalam pelaksanaannya juga kehakiman memiliki sifat mandiri dan juga terbuka. Nah, seorang hakim memiliki kekuasaan yang merdeka. Nah, yang dimana dalam mengambil keputusan peradilan itu, seorang hakim tidak boleh dipengaruhi oleh hal atau kekuasaan lainnya. Contohnya itu seperti hal yang ada dalam kekuasaan yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang menegaskan bahwa adanya pengadilan mengadili menurut hukum tanpa membeda-bedakan satu orang dengan orang lainnya, dan lembaga kehakiman itu memiliki kuasa untuk penyelenggaraan penegakan hukum dan juga pengadilan secara merdeka berdasarkan Pancasila. Nah, dalam penerapannya juga lembaga kehakiman dibagi ke dalam beberapa jenis pengadilan berdasarkan jenis perkaranya. Di sini ada beberapa jenis pengadilan diantaranya yaitu yang pertama, pengadilan agama. Maksud dari pengadilan agama ini merupakan suatu jenis peradilan yang berwenang dalam menangani jenis perkara tingkat pertama bagi masyarakat yang beragama Islam yang meliputi perkara waris atau perkawinan dan juga wakaf. Yang kedua yaitu ada pengadilan militer. Nah, maksud dari pengadilan militer ini merupakan suatu pengadilan yang berwenang dalam memutuskan perkara pidana bagi satuan militer Indonesia. Yang ketiga yaitu ada peradilan tata usaha negara. Nah, maksud dari peradilan tata usaha negara ini merupakan pengadilan yang berwenang dalam mengadili pegawai tata usaha negara yang melanggar atau melawan hukum. Yang keempat ada peradilan umum, merupakan pengadilan yang berwenang dalam memutuskan perkara yang dilakukan oleh masyarakat umum yang melakukan suatu hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Oke, selanjutnya materi mengenai aturan dalam kehidupan bernegara. Yang pertama itu ada etika dan moral warga negara, yang kedua itu ada hak dan juga kewajiban warga negara.
Oke, yang pertama yaitu ada etika dan moral warga negara. Etika di sini berasal dari bahasa Yunani atau ethos yang artinya kebiasaan atau adat, kesusilaan dan juga perasaan. Nah, etika di sini juga dapat diartikan sebagai suatu hal mengenai baik buruknya suatu tingkah laku manusia yang ditinjau secara rasional. Kata etika ini mulanya hanya mencakup pembahasan mengenai perilaku manusia aja, yang kemudian terus berkembang dan mulai membahas mengenai kebiasaan-kebiasaan yang menjadi kodrat manusia. Nah, etika di sini memiliki tujuan untuk membentuk pribadi yang lebih baik dengan menanamkan nilai-nilai kesopanan yang menjadi landasan dalam setiap perilaku yang dilakukannya, baik untuk pribadi maupun masyarakat. Nah, dalam penerapan etika ini tidak terlepas dari norma. Nah, norma ini merupakan suatu rambu-rambu yang digunakan untuk mengatur baik buruknya suatu hal secara general yang berlaku pada semua orang tanpa adanya pembeda. Norma di sini memiliki dua jenis, yaitu ada norma umum dan juga norma khusus. Nah, norma umum di sini merupakan suatu aturan yang berlaku secara umum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sedangkan norma khusus ia merupakan suatu aturan yang berlaku pada situasi-situasi tertentu aja atau kegiatan yang dikhususkan. Nah, dalam norma umum ini terdapat beberapa jenis norma. Di antaranya yaitu satu, ada norma sopan santun. Norma ini sering disebut dengan etiket, yaitu norma yang mengatur pola perilaku manusia secara lahiriah. Misalnya nih, bagaimana kita makan di depan umum, bagaimana kita berbicara, dan lain sebagainya. Norma ini tidak memberikan nilai apakah seseorang itu baik atau tidak, tetapi di sini terlihat bahwa perilaku dan sikap orang itu sopan atau tidak. Di sini kita dapat membedakan nih etika dan juga etiket. Etika itu adalah suatu ilmu tentang perilaku manusia, sedangkan etiket adalah bagaimana kesopanan seseorang ini di depan orang lain. Yang kedua yaitu norma hukum. Nah, norma yang dituntut ini diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari demi kepentingan hidup bersama dalam masyarakat. Maka dari itu, norma ini dapat dikatakan cita-cita ataupun harapan dari masyarakat untuk memiliki kehidupan bersama yang baik. Nah, norma ini mengikat seluruh anggota masyarakat ya, tanpa kecuali. Nah, perlu dicatat nih ya, bahwa norma hukum adalah positivasi, norma moral yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Hukum itu sendiri harus netral, tidak memihak golongan tertentu, dan juga memberikan jaminan serta harapan akan keadaan yang lebih baik. Nah, bagi mereka itu yang melanggar norma hukum tersebut dikenakan sanksi atau hukuman yang harus dijalani agar nama baiknya dipulihkan atau dikembalikan. Nah, yang ketiga di sini ada norma moral. Nah, norma ini merupakan suatu aturan perilaku manusia sebagai manusia. Maksudnya itu, fokus penilaian dalam norma moral adalah tanggung jawab seseorang tentang apa yang dilakukannya. Nah, karena norma moral ini menuntut kedewasaan seseorang. Memang norma moral ini tidak menjatuhkan hukuman bagi yang melanggarnya, tetapi sebenarnya norma ini menuntut harus ditaati tanpa memandang sanksi ataupun hukumannya. Nah, dengan adanya penerapan norma tersebut merupakan suatu aturan yang dibentuk untuk kepentingan bersama dalam masyarakat yang menjadi tanggung jawab setiap masyarakatnya, sehingga dapat menjalani hidup yang lebih baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Mungkin cukup itu ya. Baik, untuk materi yang selanjutnya mengenai hak dan juga kewajiban warga negara akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nuraidah. Kepada waktu dan tempat dipersilakan. Di sini saya Nuraida akan mempresentasikan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Hak di sini memiliki banyak arti, di mana hak merupakan segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang sejak dalam kandungan. Lalu dalam kamus KBBI, hak memiliki arti sebagai sesuatu hal yang benar, memiliki kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan lainnya. Lalu hak umum adalah hal yang diberikan kepada setiap orang yang dijamin oleh undang-undang atau aturan lainnya yang berada di bawah UUD 1945. Selanjutnya, ada pun beberapa hak sebagai warga negara antara lainnya yaitu ada hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan yang bersifat menyeluruh, lalu mencakup semua lapisan yang ada, baik janin maupun manula. Dalam hak ini, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan menjalankan kehidupan. Lalu yang kedua ada hak memperoleh kedudukan yang sama di mata hukum dan memperoleh hukum. Hak ini dilandasi oleh pasal 27 ayat 1 yang berisi segala warga negara bersamaan kedudukannya
Di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dari pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki jaminan yang sama dalam pelaksanaan atau proses hukum tanpa adanya pembeda di dalamnya, baik ras, suku, agama, jabatan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada hak pekerjaan dan kehidupan yang layak. Seperti yang tercantum pada pasal 27 ayat 2 yang berisi, tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini merupakan bentuk implementasi dari butir sila kedua, keempat, dan kelima, di mana setiap warga negara yang telah memenuhi syarat dapat memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak tanpa adanya perbedaan. Selanjutnya ada hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Hak ini merupakan jaminan kebebasan bagi setiap warga negara dalam berorganisasi atau ikut andil dalam suatu kelompok tertentu, serta menyampaikan pemikiran atau pendapat secara umum tetapi dapat mempertanggungjawabkan pemikiran atau pendapat tersebut. Nah, selanjutnya ada hak kebebasan beragama dan beribadat. Terdapat dalam pasal 29 ayat 2 di mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Dalam undang-undang ini, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menjalankan dan memeluk agama tertentu. Hal ini sejalan dengan butir sila pertama pada Pancasila, di mana Indonesia didasari oleh keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Selanjutnya ada hak memperoleh pendidikan, di mana setiap warga negara, baik yang dewasa maupun anak-anak, mampu memiliki kebebasan untuk memperoleh pendidikan sebagai bentuk pengembangan diri seseorang menjadi lebih baik. Di samping itu juga, hak ini jugalah yang menjamin kebebasan dalam memilih jenis pendidikan yang diinginkan sesuai dengan minat, bakat, serta potensi yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Dalam upaya memberikan hak ini, didirikan sekolah-sekolah yang mampu dan dapat membantu siswa dapat mengembangkan kemampuannya, baik yang dikelola pemerintah maupun dikelola oleh pihak swasta yang bersifat akademis maupun non-akademis. Selanjutnya ada hak mendapatkan kesejahteraan sosial, di mana tiap-tiap warga negara untuk memperoleh jaminan baik dalam hal sosial, kesehatan, dan fasilitas umum. Hal ini sejalan dengan pasal 23, di mana yang berisinya mengenai fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Lalu negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Lalu negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Yang terakhir ada ketentuan lebih lanjut mengenai pasal ini diatur oleh undang-undang. Lalu ada hak memperoleh keamanan, di mana keamanan ini adalah perlindungan yang diberikan oleh para aparatur negara seperti SAR, kepolisian, TNI, dan pemadam kebakaran yang disediakan oleh pemerintah baik untuk perlindungan internal maupun perlindungan eksternal. Lalu ada kewajiban. Kewajiban suatu hal yang muncul karena adanya hak, di mana kewajiban ini merupakan suatu hal yang perlu dilakukan, ditaati, ataupun dikerjakan oleh seseorang dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun beberapa kewajiban yang perlu dilaksanakan sebagai warga negara, antaranya pertama, A. Kewajiban membela dan mempertahankan negara. Bela negara merupakan suatu kewajiban yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan kedamaian negara dengan membutuhkan sikap mencintai bangsa dan tanah air. Lalu ada kewajiban membayar pajak, di mana pajak merupakan suatu kewajiban yang diberikan kepada warga negara dalam rangka mendukung perkembangan nasional, baik dalam pengembangan infrastruktur maupun keuangan negara. Ketaatan membayar bagi setiap warga negara akan membantu dalam pengembangan suatu negara menjadi lebih baik dan berkembang. Yang ketiga, ada kewajiban mentaati hukum, di mana kewajiban mentaati hukum itu merupakan bentuk pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan, serta memenuhi hak orang lain. Jika seseorang tidak mematuhi hukum yang ada, secara tidak langsung orang tersebut bisa berdampak kepada dirinya sendiri maupun orang lain.
Yang keempat, ada kewajiban menghormati hak asasi manusia, di mana kesingkatannya yaitu HAM. Kewajiban dalam hal ini sejalan dengan menerapkannya hak yang ada, di mana hak kewajiban merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan setiap masyarakat, di mana hak merupakan suatu hal yang fitrah melekat dalam diri setiap masyarakat, dan kewajiban adalah karena adanya hak itu sendiri. Dengan menghormati hak orang lain, tentunya akan tercipta masyarakat yang damai dan aman dalam berkehidupan. Selanjutnya, yang kelima, ada kewajiban mengikuti pendidikan dasar, di mana pendidikan dasar merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan seseorang di masa yang akan datang. Pendidikan dasar merupakan sebuah bekal atau pondasi awal dalam mempersiapkan kehidupan bermasyarakat. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga pemerintah wajib memberikan biaya bagi pendidikan dengan sebagaimana mestinya. Kesimpulan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dapat diibaratkan sebagai dua buah sisi mata uang koin, di mana keduanya tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan. Hal tersebut didasari untuk menjaga kesetaraan bersama sehingga setiap orang bisa menghormati hak orang lain dan tidak sewenang-wenang. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, satu dengan lainnya tanpa adanya pengecualian. Hak dan kewajiban merupakan salah satu hal yang penting dari demokrasi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang 1945 yang berisi pengaturan bersifat pokok-pokok yang memerlukan penjabaran baik melalui ketetapan MPR maupun peraturan perundang-undangan sebagai produk bersama DPR dan Presiden. Oleh karena itu, perlu ditetapkan peraturan hak dan kewajiban warga negara secara lebih operasional ke dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut acuan bagi penyelenggaraan negara agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan aparatur negara dalam mengoptimalisasikan tugas kenegaraan. Sedangkan bagi warga negara hal itu merupakan pedoman dan acuan dalam mengaktualisasikan hak dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kali ini. Saya mewakili kelompok 9 izin mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.